teman-teman, hari ini kita akan sharing bareng dengan Jiana Fira. Jiana Fira ini adalah salah satu CPNS Meteorologi Legal di Kabupaten Jepara dan lulusan Akademi Meteorologi dan Instrumentasi 2019. Halo Jian, gimana kabar? Halo, sehat-sehat. Udah sembuh nih, udah lulusan corona. Oh, jadi ini Jiannya adalah penyintas COVID, teman-teman. Iya. Udah semuanya kayaknya semuanya udah pernah yang ngerasain corona deh, kebanyakan. Iya, kayaknya ya. Oke. Oke, ini langsung aja ya, Han, biar Boleh. mempersingkat waktu. Mungkin juga teman-teman yang lain mau tahu nih. Cerita dulu dong, setelah lulus kuliah, itu langsung daftar CPNS atau kerja di mana? Jadi dulu aku sama Rima, kan kita lulus September ya, September 2019. Dan kebetulan langsung ada pembukaan CPNS, tapi waktu itu sebelum lulus tuh ngelamar di perusahaan jasa kalibrasi alat ukur di Bandung. Sebutin nggak nih? Ya, di PT Global di Bandung ya. Itu mulai kerja juga September setelah wisuda, terus pengumuman CPNS itu November 2019. Jadi waktu itu kalau timeline-nya aku sendiri buat akunnya tuh 17 November 2019. Terus selesai pilih formasi 21 November 2019. Jadi ya pokoknya sebelum ada pengumuman CPNS itu udah sempat nyari kerja di Bandung. Ya, okay. Jadi mulai September 2019. Jadi sebelum PNS itu udah kerja dulu ya, Han? Iya, udah. Kenapa tuh? Udah kerja tapi tetap mau daftar PNS, apa kan Bandung gitu, udah udaranya dingin, udah banyak teman. Kok mau sih pindah ke Kabupaten Jepara gitu? Alasannya yang pertama karena waktu itu kebetulan buka formasi ya di sini. Karena waktu itu mikirnya bahkan dulu nggak tahu kalau ada kantor meteorologi di Jepara. Terus tiba-tiba waktu lihat formasi yang baru, ternyata ada D3 meteorologi tuh yang dibutuhin di sini 1 orang. Dan waktu cross check lagi ternyata itu dekat sama rumah, kayak cuma 3 kilo gitu kan. Akhirnya ya udah mikirnya dekat dari rumah. Terus ada faktor orang tua juga sih, waktu itu harus nemenin ibu. Terus yang ketiga karena mikirnya kan ya dari segi akademik aku lulusan meteorologi instrumentasi kan linear lah dengan penera ini. Jadi ya kenapa nggak dicoba aja gitu. Dan kebetulan yang dicari itu waktu itu penera terampil. Jadi kan penera terampil mintanya D3 kan. Iya. Jadi ya dicoba itu. Waktu daftar ada punya ketakutan gitu nggak? Misalnya ketakutan nggak lolos apa gitu? Apa aja tuh? Pasti kayak semua orang ngerasa sih, Rim, kayak takut gimana. Waktu itu sempat mau pilih Blora, malah Blora Jawa Tengah kan waktu itu mereka butuhin dua penera kalau nggak salah kan. Terus mikirnya di sana juga ada saudara. Terus aku mikirnya kalau misal lebih banyak formasi yang dibutuhin kan peluangnya makin gede. Terus udah mau fix ambil sana. Terus bilang ke keluarga, mereka nyuruhnya ya udah tetap aja optimis gitu, coba di Jepara. Itu sih yang bikin takut, apalagi kan ada saingan teman sendiri lah. Maksudnya banyak sih saingannya. Oke, jadi buat info teman-teman yang tahun 2019 CPNS-nya itu banyak dari teman-teman dari D3 Meteorologi Instrumentasi itu daftar dan mereka itu saingan ya Han di SKD ya. SKD ya? SKB? Iya, SKD. Iya, di SKD itu jadi kayak urutan 1 2 3-nya tuh anak D3 Meteorologi Instrumentasi, Akmed semua. Jadi mereka tuh kayak saing-saingan gitu buat dapetin. Bahkan yang waktu di sini tuh itu Rim sama kakak tingkat kita dulu yang ad hoc. Siapa tahu kalau kakaknya lihat. Iya. Saya ingat aku ad hoc juga. Iya. Mungkin bisa daftar dan bisa dengerin cerita Jihan nih gimana sih prosesnya. Oke, lanjut nih Han ya. Gimana sih proses pendaftaran dari CPNS itu sampai tes dan sekarang udah bekerja di Kabupaten Jepara? Kalau dari timeline-nya sendiri ya, Rin, kalau kita lihat waktu timeline CPNS tahun 2019, seingat aku tuh dia buka pendaftaran sampai 26 November 2019.
Pokoknya dari awal pendaftaran sampai hasil akhir SKD itu sesuai jadwal. Jadi misal kayak di timeline-nya pelaksanaan SKD itu 27 Januari sampai 28 Februari. Nah, waktu 2020. itu iya 2020 ya, 27 Januari sampai 28 Februari 2020. Dan waktu itu kebagian tes di tanggal 21 Februari 2020. Dan waktu itu karena belum ada corona, jadi sistemnya tuh lokasinya ditentuin sama BKD daerahnya, Rim. Jadi untuk Jepara sendiri lokasinya di Universitas UNS Solo, Surakarta, 11 Maret. Ya. Jadi itu emang nunggu giliran gitu, udah diplot. Gitu. Nah, setelah SKD, pengumuman SKD-nya tuh 22 Maret 2020. Dan itu pernah ada seperti isu gitu ya di beberapa grup, ada yang bilang estimasi SKB itu nggak lama, jadi kayak cuma sekitar 1-2 bulan dari pengumuman kan. Jadi kayak waktu itu udah yang siap-siap mau SKB. Dan ternyata Maret 2020 kan ada virus corona tuh yang tiba-tiba datang, dan karena itu waktu itu emang merasa digantung sih, kayak belum ada kejelasan, maksudnya belum ada kejelasan kapan SKB-nya itu bakal dilaksanain. Terus akhirnya tanggal 30 Juli 2020 keluar surat tanggal 17 Maret 2020 itu keluar surat penundaan SKB dari Permenpannya. Terus tanggal 30 Juli 2020 akhirnya tuh udah kayak titik cerahnya, itu keluar surat persiapan pelaksanaan SKB CPNS di Kabupaten Jepara. Jadi kita yang lolos SKD harus daftar ulang dan milih lokasi, karena kan kalau corona kemarin tuh dibolehin milih lokasi sesuai domisili terdekat kita gitu. Sekitar tanggal 1 sampai 3 Agustus gitu. Kan sebelumnya kan karena belum jelas ini lolos atau enggak, kan berarti Jihan masih tetap kerja kan di Bandung ya. Gimana sih tuh Han, gimana caranya buat bagi waktu pas mau tes SKD sama waktu buat kerja waktu itu gimana? Oke, mulai dari SKD dulu kali ya. Kalau SKD dulu kan ya udah tau lah, kalau dari baca beberapa info kan udah tahu bagian-bagiannya, ada TKP, TIU, TWK, terus kan ada sistem passing grade juga. Jadi udah tahu beberapa gambaran umumnya gimana aturannya. Terus mulainya waktu itu sih beli buku di Gramet gitu sama temen. Habis itu paling enggak kalau misal kerja, jadi kerja aku tuh dari jam 8 sampai jam 4:30 Rim, tapi lebih sering nyampe kosan tuh maghrib gitulah. Terus dibilang rajin juga enggak sih, tapi menurut aku paling efektif ya kalau misal habis kerja terus ya istirahat bentar, habis itu baru lanjut buat belajar lagi. Tapi kalau aku sendiri nggak sesering itu dan nggak serajin gitu ya, karena kebanyakan tidurnya bablas gitu sampai pagi. Dan kalau nggak gitu, cara bagi waktunya waktu weekend, Sabtu Minggu kan libur ya kalau di tempat kerja aku yang lapa. Paling nggak nyicil beberapa materi. Dan kalau aku dulu cara belajarnya baca materi dulu tuh yang di buku. Jadi tipe yang menguasai materi dulu lah di bukunya gimana. Terus banyakin latihan soal di buku-buku itu. Jadi intinya tetap belajar ya kan, nggak ada kebut semalam gitu kan? Kalau dulu ya, karena SKD itu paling nggak ngebutnya tuh waktu Sabtu Minggu Rim. Jadi nggak maksain diri waktu weekday, karena kan udah tahu ya, maksudnya pagi sampai sore kan kerja udah capek. Kalau mau maksain diri juga merasa materinya nggak maksimal aja gitu yang jadi ya paling ngebutnya di Sabtu Minggu sama 2 minggu terakhir sebelum tes gitu sih. Terus waktu itu harapan nilai SKD melebihi harapan nggak? Jujur waktu itu kan aku jarang ya Dim kayak ikut tryout yang kayak di Instagram atau tryout di beberapa website
CPNS gitu, karena jujur waktu itu nggak tahu ya ada beberapa bimbel-bimbel yang ada tryout gratis gitu. Terus jadinya ya nyoba-nyoba gitu buat latihan sendiri. Terus waktu dulu targetnya tuh dipasin aja di atasnya itu passing grade-nya. Oh, tetap di atas Jadi passing grade ya. Dulu harapannya itu sih, karena pernah nyoba ya kayak di tryout. Jadi aku pernah join website belajar CPNS gitu, ada tryout-nya, dan ternyata waktu 1-2 kali tryout itu di bawah passing grade. Jadi benar-benar yang kayak pesimis gitu loh, bisa nggak ya ini di atas passing grade kayak gitu. Waktu itu minimalnya sih di atas passing grade. Minimalnya di atas Harapannya passing gitu grade ya. ya. Iya. Benar sih. Ada tips nggak selama pendaftaran sampai SKD? Kalau pendaftaran dari sampai SKD ya. Kalau untuk milih formasi, aku kira kalau jurusan kita nggak bisa milih-milih gitu ya, Rim, karena kalaupun ada juga bersyukur gitu ya. Terus ya maksudnya pilihannya cuma itu aja gitu loh, nggak bisa yang mau milih yang di mana gitu. Terus yang kedua, kalau dari belajar, menurut aku nih yang pertama banyakin latihan soal. Apalagi kalau yang di buku-buku gitu kan banyak ya, Rim. Iya. Jadi menurut aku nih ya, kayak buku latihan yang biasanya dibeli atau dijual di beberapa toko gitu, materinya tuh dikit menurut aku ya. Dikit, tapi soalnya kan banyak tuh latihan soalnya. Jadi dulu aku sistemnya tuh belajarnya ya udah dikerjain aja, habis itu kita lihat kunci jawabannya ya. Di jawabannya kita tandain aja, habis itu dikerjain ulang. Terus yang kedua kan dulu ada tes kepribadian ya, tim TKP Ya, gitu. TKP. Nah, kalau aku sendiri ya, kalau misal aku jawab sesuai feeling aku, itu kayak nilainya tuh nggak terlalu tinggi gitu loh, Rim. Oh iya. Kayak agak kesel sebenarnya, kayak menurut aku tuh jawabannya ini, tapi ternyata nilainya tuh kayak yang cuma 3 atau berapa gitu, nggak yang tinggi. Akhirnya aku belajarnya tuh dengan cara ya udah coba belajar yang di buku itu, maksudnya sering-sering mahamin gimana pola soalnya itu gimana, sambil dicocokin sama kunci jawabannya kayak gitu. Jadi kayak kamu lama-lama bakal paham gimana alur cara gimana ya, kayak misal soal kayak gini jawabannya tuh harusnya kayak gini, kayak gitu sih. Iya benar. Sama kalau yang TWK yang kayak undang-undang gitu, aku saranin buat kalian yang sering lupa, nanti aja belajarnya kayak udah yang mepet-mepet gitu. Karena kalau udah belajar dari lama tuh biasanya lupa gitu loh, Rim. Kayak misalnya Karena kita udah nggak belajar sering 3 bulan. diulang juga sih sebenarnya. Iya, paling nggak kayak TIU gitu yang logika atau kayak hitungan matematika, pola-pola gitu boleh lah dicicil dari beberapa bulan sebelumnya. Tapi kalau yang hafalan kayaknya nanti aja kalau udah mau tes. Iya. Oke, lanjut nih Han. Gimana sih cerita waktu proses SKB sampai akhirnya nerima SK? Kan tadi udah cerita sampai SKB kan. Nah, lanjut nih. Berapa bulan setelah itu ada tes lagi kan? Iya, jadi kalau aku, Rim, karena dulu milih lokasinya di Bandung, dapat tanggal ujian tuh 24 September 2020. Ini Itu mendekati akhir-akhir. SKB kan ya? SKB. Iya, SKB. Itu pokoknya ya, awalnya kan kita milih dulu lokasinya, habis itu tanggalnya nanti bakal ditentuin sama BKD-nya, dan dapat jadwal tanggal 24 September 2020. Terus pengumuman hasil integrasinya, hasil integrasi SKB dan SKD itu tanggal 30 Oktober 2020. Jadi sekitar 1 bulanan setelah SKD. Terus nanti ada masa sanggah. Jadi kayak mungkin ada beberapa yang sekiranya nilai SKD SKB-nya nggak sesuai sama di pengumuman, kan dikasih kesempatan untuk masa sanggah ya. Dan itu pengumuman hasil akhir setelah masa sanggah itu 5 November 2020. Dan setelah pengumuman itu langsung diarahin buat pemberkasan, Rim. Jadi kayak istilahnya udah pengumuman final siapa aja yang lolos gitu kan. Setelah itu disuruh siap-siap untuk pemberkasan. Jadi kayak beberapa berkas yang harus disiapin kayak ijazah, terus kayak SKCK, surat sehat, kayak gitu. Itu dibagi 2. Jadi ada pemberkasan online sama pemberkasan offline.
Gitu, Rin. Untuk pemberkasan online-nya sampai tanggal 15 November 2020. Dan kalau di Jepara sendiri ada yang namanya pemberkasan fisik. Jadi kita datang langsung ke kantor BKD-nya untuk nyerahin file-file itu, dan waktu itu kebagian tanggal 19 November 2020. Terus untuk penerimaan SK waktu kemarin tuh menurut aku beda-beda ya, tiap daerah ada yang Desember udah terima SK, ada yang Januari, dan Jepara sendiri kemarin kita baru dapat SK tanggal 4. 4 apa itu? 4 Januari. 4 Januari. 4 Januari 2021. 4 Januari Ya, 4 Januari 2021. 2021, dan tapi TMT-nya tuh dihitungnya 1 Desember 2020, Rim. Terhitung mulai tanggalnya tuh tanggal 1 Desember 2020. Itu tanggal 1 Desember udah resign kerja atau belum, Tuhan? Oh, oke. Untuk yang resign kerja, kebetulan ya di tempat kerja yang sebelumnya itu untuk karyawan yang sekiranya minat ke PNS tuh didukung, maksudnya kayak dibolehin gitu loh, Rim. Jadi kayak waktu izin SKD, mau izin SKB itu ya udah langsung aja izin ke manajernya, nggak usah yang ngumpet-ngumpet gitu. Terus izin resign itu dari akhir November, ya akhir November. Jadi Desember itu udah nggak kerja, udah yang langsung pindahan gitu. Tapi ada kok beberapa teman yang yang syaratnya kan harus 1 bulan ngasih surat resignnya kan 1 bulan sebelum keluar kan. Gitu. Kalau yang aku kemarin langsung keluar aja gitu 1 bulan sebelumnya. Desember itu udah boleh. Kalau tips trik buat tes SKB atau SKD kan? Kalau SKD, kalau SKD itu ya yang tadi udah aku jelasin kan banyakin latihan soal. Sama satu lagi, jadi dulu tuh aku kan kebagian jadwal SKD tuh kayak yang akhir-akhir gitu ya, Rim. Maksudnya nggak yang awal-awal banget. Nggak di awal, gitu kan. Ya benar. Karena kan dia nggak serentak ya. Iya, nggak serentak, tergantung daerahnya. Terus ada kesempatan buat nanya ke teman-teman kita yang udah tes, kayak misal materinya tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus akhirnya nanya tuh ke teman kita, ada salah satu teman kayak gimana sih cara ngerjainnya, apa dulu yang dikerjain. Akhirnya dikasih tahu nanti kamu ngerjainnya apa dulu gitu kan. Akhirnya dikasih taunya tuh kerjain TKP dulu. Jadi aku dulu strateginya TKP dulu, TWK, habis itu baru TIU. Terus kan kalau nggak salah dulu 90 menit ya, Rim, waktu SKD-nya itu. Kurang lebih 100 soal kalau nggak salah. Nah, ya waktu itu aku tuh baginya gini sebelum tes. Kan itu 90 menit ya, Rim. Jadi 90 menit ada 3 bagian soal, TWK, TIU, TKP itu. Jadi aku dulu mikirnya ya udah berarti masing-masing bagian ini 30 menit. Maksudnya harus selesai dalam 30 menit itu kan. Terus tapi nggak mungkin 30 menit kan, jadi aku ngasihnya 25 menit. Maksudnya biar ada waktu buat ngoreksi atau mikir lagi buat jawaban yang masih kita bingung. Jadi aku dulu baginya kayak buat ngingetin diri sendiri tuh 25 menit itu untuk tiap-tiap bagian. Terus karena tadi aku ngerjain TKP dulu, kenapa aku ngerjain TKP dulu? Karena aku mikirnya TKP itu butuh konsentrasi yang lebih gitu loh, Rim. Jadi kalau di awal-awal kan pasti kita nggak gugup nih. Kalau misalnya nanti aku ngerjain TKP-nya di akhir kan pasti kayak udah nggak konsen, udah nggak fokus karena kayak keburu-buru gitu kan. Jadinya aku ngerjain TKP dulu. Terus kan dulu tuh waktu tes dikasih kertas buram gitu kan, Rim, buat coret-coret gitu. Jadi aku dulu udah ngitung nih passing grade-nya berapa, misal TKP nih harus bener minimal berapa soal gitu kan. Jadi aku tulis misal bagian TKP aku yang yakin bener tuh udah berapa nomor berapa aja, terus nanti yang ragu tuh berapa aja gitu kan. Terus waktu udah mau selesai aku hitung dulu yang sekiranya aku yakin itu benar, itu habis itu dikira-kira aja itu udah di atas passing grade atau belum. Terus kalau misal sekiranya udah di atas passing grade, kita move ke bagian yang nomor berapa aja yang aku ragu gitu kan. Jadi kalau misal masih ada waktu diulang lagi, kayak misal nanti bisa ganti jawaban atau tiba-tiba keinget jawaban yang benar kayak gitu. Jadi atur strategi aja. Soalnya ya, Rim, waktu itu kan udah mau selesai. Terus dulu kan SKD tuh sebelahan gitu kan duduknya. Terus kayak ya kanan kiri aku pada gugup karena aku lihat di layarnya tuh banyak yang belum diisi. Karena itu sih menurut aku ada yang ngerjainnya dari nomor 1 urut dari atas langsung sampai ke bawah, ada yang beda-beda lah, dan
kanan kiri aku ya waktu itu, maksudnya kayak kekurangan waktu gitu loh. Jadi Itu menurut aku penera juga atau gimana? enggak, waktu itu jadi satu sesi itu kurang lebih 200 orang, Rim. Jadi banyak, satu ruangan gede. Emang barengan sama yang penera waktu itu, cuman duduknya kan milih sendiri ya. Dan kanan kiri aku kalau nggak salah itu bukan penera sih, soalnya sempat kenalan dan kayaknya guru deh kalau nggak salah formasinya. Gitu ya, itu strategi waktu SKD ya. Terus untuk SKB karena waktu itu nggak tahu ya, Rim, kayak bagian fisikanya keluar di nomor berapa aja, atau yang bagian kayak cuma peraturannya tuh di bagian apa di nomor berapa aja. Jadi waktu itu nggak bisa ngatur strategi kayak nanti fisika berapa menit tuh nggak bisa kan. Jadi aku dulu mikirnya waktu itu kan waktunya 90 menit yang dikasih ya durasinya. Terus jumlah soalnya 80 kalau nggak salah, karena kan ada perhitungannya tuh dapat 80. Jadi dulu ya ngebaginya kayak setengah durasinya tuh harus udah dapat setengah soal kayak gitu loh. Tapi kemarin sempat gugup karena awal-awal tuh kan banyak kan peraturan kayak perundang-undangan gitu kan, kayak nomor berapa gitu. Ternyata waktu udah mau waktu habis, fisikanya tuh muncul di akhir-akhir. Jadi kayak udah yang gugup harus ngitung, dan itu waktunya udah yang mepet kan. Jadi itu sih yang bisa aku kasih tahu kalau yang SKB kemarin tuh perhitungan ada di akhir-akhir. Jadi kayak mending cek-cek dulu soalnya. Oh, jadi lebih baik dicek dulu soalnya, terus ngatur strategi. Baru dikerjain gitu. Strategi waktu sih. Kalau saran buat teman-teman yang mau daftar CPNS penera terampil tahun ini nih apa? Tipsnya pertama itu sih, kuasain tentang peneranya sendiri. Karena dulu ya jujur waktu itu aku nggak expect sih banyak peraturan-peraturan kayak yang waktu kita matkul UML kan, Rim. Berarti jujur sangat, waktu itu aku banyak bermanfaat sekali ya materi dari Pak Budi. Aku kira tuh kayak banyakan kayak pengujian ya kayak tupoksi peneranya langsung. Ternyata sempat gabung kan, Rim, di grup Telegram SKB itu kan banyak yang share kayak Permendak nomor berapa, terus kayak tentang wajib tera-tera ulang, terus permenpan peneranya itu sendiri. Jujur maksudnya aku anak akmed sendiri ya, anak meteorologi sendiri itu kayak masih yang kaget aja banyak peraturan kayak gitu, karena dulu di waktu kuliah kan nggak sebanyak itu ya, maksudnya aku belajarnya nggak sebanyak itu. Jadi tipsnya ya menurut aku pertama pelajari dulu, kuasai dulu yang tentang peraturan perundang-undangannya gitu tentang penera, habis itu baru fokus ke kayak fisika matematikanya. Ini untuk yang seleksi kompetensi bidang ya, bukan yang dasar. Iya, SKB. Ini boleh disebutin nggak kisi-kisi dulu yang keluar apa aja? Boleh. Siapa tahu ada teman-teman yang mau nyatet ya. Ini ya, bocoran gitu kan, masih lama tuh SKB-nya. Iya. Seingat aku ya dulu tuh ya waktu itu kayak diskusi sama teman juga sih yang mau tes, kayak kamu udah belajar apa aja, terus kayak kira-kira apa aja yang keluar. Dan seingat aku yang pertama tuh ada Permenpan RB yang soal penera ya, yang nomor 32 itu, terus ada undang-undang tentang perdagangan, undang-undang perlindungan konsumen, terus undang-undang meteorologi legal yang nomor 2 tahun 1981. Untuk BKD timbangan, Rim, kan kita waktu kuliah kan kayak sampai ngapalin tabelnya gitu kan. Ya, itu udah dikasih tabel nggak? Iya, untungnya waktu itu dikasih tabel, tapi nggak yang bentuk tabel kotak itu enggak, jadi kayak bentuk teks, tapi ya kayak tabelnya tuh dibikin bentuk teks, jadi nggak yang dalam bentuk tabel gitu. Bukan tabel gitu ya? Ya tapi untuk jaga-jaga sih mending dihafalin aja ya, Rim, kayak siapa tahu nanti tahun ini nggak dikasih tabelnya. Terus ya, benar. Untuk fisika dasar kayak tentang apa sih satuan internasional gitu. Terus ada materi itu jangka sorong, mikrometer skru. Ya waktu materi-materi SMA sih. Buat kayak ngitung gimana cara bacanya gitu ya. Cara bacanya. Terus sama waktu itu ada muncul kayak ketidakpastian, ada materi ketidakpastian sih waktu itu. Terus ada jenis alat ukur meteorologi legal, interpolasi, kelas timbangan. Oh ya, sama ada satu ST timbangan pengisian. Kita dulu kan nggak dapat materi ya, Rim, waktu kuliah. Nah, dulu pun waktu kerja praktek. Pengisian.
timbangan pengisian. Oh iya, kita Kita nggak kan cuma dapat dapat timbangan kayak pengisian. timbangan bukan otomatis doang kan kita dulu waktu praktikumnya. Terus itu pun waktu dulu aku kerja praktik di Surabaya tuh sempat mau ngambil materi timbangan pengisian, cuman kan nggak jadi nggak yang baca materinya banget kan. Dan ternyata itu keluar waktu kemarin. Banyak nggak? Banyak kayak jadi kayak misal bagian-bagian timbangan pengisian. Jadi kayak misal piring muatannya tuh apa, terus ada kayak apa ya, yang elektroniknya gitu, Rim. Kayak bagian-bagian elektroniknya tuh pengertiannya apa kayak gitu. Dan dulu jujur kayak cuma ngira-ngira aja, malah aja yang kira-kira bener gitu karena nggak belajar tentang ST itu. Timbangan Sama pengisian itu kayak kan timbangan yang misalnya yang kita isi kayak minyak goreng itu kan langsung diisi, jadi itu langsung ditimbang, itu kan namanya timbangan pengisian. Iya, kalau dulu pernah lihatnya tuh yang kayak di itu loh, Rim, stasiun pengisian bahan bakar Pertamina, kayak itu tabung gas kayak gitu kan, dia langsung ditimbang gitu kan. Ya, Jadi dulu yang waktu ngerjainnya tuh yang kayak langsung dibayangin aja bentuknya karena nggak belajar. Jadi kayak cuma buat apa ya, buat penera tahun ini yang bakalan tes, kayak banyakin baca-baca ST sih, karena nggak apa ya, nggak terduga aja sih, Rim. Kayak mana aja yang bakal keluar. Tapi bakal dikasih kisi-kisi kok. Maksudnya sebelum SKB tuh ada kisi-kisinya, tapi menurut aku kisi-kisi yang dikasih tuh kayak masih umum gitu loh. Oh iya. Masih ada kok di channel YouTube. Iya kan? Sama itu kalau nggak salah kan kemarin aku ikutnya penera terampil ya, dan untuk penera ahli kayaknya soalnya beda, kayaknya lebih banyakkan fisika sih. Jadi mungkin bisa gantian apa, ada sesi sama penera ahli ya. Sesi YouTube kayak gini. Iya, soalnya emang penera ahli karena dia itu S1, jadi lebih banyak analisis dibandingkan untuk praktikumnya. Iya. Kemarin sempat ya banyak sih apa ya manfaat. Kan kemarin ada grup tentang meteorologi gitu kan, SKB, dan bener-bener sebelum mendekati ujian tuh banyak banget kayak share materi, share soal, terus latihan soal. Itu jadi bikin pusing ya. Iya bener, apalagi kayak waktu buka pas di jam kerja ini tuh kayak dilema, ini aku mau lanjut kerjaan atau mau belajar aja. Karena itu saya ya udah pas malamnya gitu baca-baca lagi atau kayak gitu ya SKS gitu sih. Ya emang kalau mendekati SKB kalau aku sendiri selalu SKS sih. Kayak kebut semalam apa aja materi yang belum dikerjain. Tapi emang kalau Jian bisa aja, dia emang dari dulu SKB tetap SKB. Bisa gimana dia mah. Kebut tapi semalam kemarin kebut juga nilainya. Enggak, bersyukurnya ya Rim, waktu di Jepara kemarin nggak banyak sih apa saingannya. Maksudnya dibanding sama yang teman-teman kita di kota gede ya. Kemarin waktu di Jepara formasi yang diminta 1 dan saingannya cuma 10 termasuk aku ya. Jadi 10 orang memperebutkan 1 posisi ya. Ya, dan satu lagi kamu harus ingat, Rim. Jadi kan dulu SKD emang dibarengin. Jadi kayak misal satu formasi gitu, itu dibarengin tesnya. Nah, kalau nggak salah kan waktu itu di Solo sekitar ada 200 orang lebih dalam satu sesi. Terus waktu keluar pengumumannya, nah yang ranking pertama tuh kakak tingkat kita yang dulu. Ranking kedua tuh kalau nggak salah, kurang tahu sih dari mana, tapi kalau nggak salah dari kesehatan, dan yang kedua aku, yang ketiga tuh teman kita yang sama-sama Jepara. Jadi ranking 1, 3, 4 itu yang sama-sama di Jepara, kayak bener-bener yang apa ya? Emang memperebutkan kota. Iya. Kota yang emang dipinginin, karena emang ada orang tua, ada keluarga di sana juga kan. Oh ya, dan informasi aja sih untuk tahun ini peneranya 2 yang dibutuhin di Jepara. Oh ya, buat teman-teman yang mau daftar tampil buat jadi teman Jihan, bisa banget kontak Jihan, nanya-nanya langsung. Di mana? Di sini nih. Di Instagram. Nanti ada di Instagram boleh, atau di Telegram juga boleh. Gitu. Teman Jihan, ada pertanyaan. Bisa nggak sih cewek-cewek itu jadi penera? Secara penera itu lebih ke teknikal, terus harus siap fisik, yang katanya bisa sampai harus naik sampai ke tangki ukur mobil misalnya. Kalau menurut aku bisa, maksudnya nggak mandang gender ya, Rim. Karena dulu nih, kalau pengalaman aku ya, dulu waktu kerja praktek di Surabaya tuh
Bandaranya kan sampai belasan ya, dan itu banyak juga yang cewek, yang perempuan gitu kan. Ya kalau misalnya tucit juga mereka ada kok kadang yang naik sampai ke atas tucitnya gitu. Kalau di Jepara sendiri itu belum ada ruang lingkup gitu ya, tangki ukur mobil, jadi belum pernah ngerasain. Tapi menurut aku bisa aja, apalagi kan cewek nih, maksudnya cara mikir cewek apalagi buat hitung-hitungan gitu, itu kan pasti lebih teliti ya. Jadi bisalah kayak mampulah kita buat apa ya, secara teknikal ya, kayak buat ngitung-ngitung pasti mampu nih cewek. Kalau buat untuk fisik, kalau untuk aku sendiri ya kayak masih muda gini, kayak malah jadi tantangan gitu loh Rim, kayak seru aja gitu. Tapi untuk yang awal-awal pasti susah sih, apalagi kalau orang yang misalnya takut ketinggian gitu ya buat tutsit atau buat tum, tapi ya lama-lama kan pasti bakal bisa. Jadi kayak aku mikirnya jadi seru gitu loh Rim, apalagi kayak jadi anak teknik yang langsung praktek ke lapangan langsung gitu. Tapi kalau buat yang mungkin udah yang gimana ya, yang berumur gitu, yang lebih tua, menurut aku ya paling nanti dikasih apa ya, ruang lingkup yang mungkin alat yang nggak terlalu ekstrim sampai naik ke atas gitu. Seru kok, maksudnya jangan pesimis jadi langsung kayak mikir nanti gimana gitu, tergantung daerahnya juga sih. Kalau di Jepara sendiri ruang lingkupnya belum sampai seluas itu tum ya. atau tutsit, tergantung daerah. Jadi intinya nggak usah takut buat daftar jadi penera terampil. Sebenarnya seru kok. Aku aja udah naik tum dan naik tutsit, seru kok. Seru kok, ya maksudnya awal-awal pasti takut kan ya, apalagi buat orang yang fobia ketinggian, tapi ya lama-lama pasti kebiasa, jadi lebih seru aja sih. Maksudnya kita nggak yang di kantor terus kan Lim kerjanya, maksudnya nggak yang pokoknya ada kehidupan lain lah dari sebuah ada pengalamannya lah gitu deh. Oke, itu aja kali ya buat sharing session hari ini. Terima kasih banyak buat Jihan yang ngeluangin waktunya yang super padat di Kabupaten Jepara. Nanti kalau tanya-nanya bisa langsung ke Jihan gimana cara daftarnya, atau tips dan trik, atau mau tanya tentang penera itu apa, bisa langsung ke Jihan ke Instagramnya. Kalau bisa aku bakal jawab kok. Ya. Kalau ya selama bisa dijawab nanti bolehlah kita sharing-sharing atau diskusi bareng. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.